Karena itu ketika saya gubernur, saya akan memanfaatkan otoritas ini untuk rakyat banyak, bukan untuk sekelompok orang yang ada di dalam Kepres ini. Beda sekali. Kalau Anda lihat bentuknya, di Kepres itu ada bentuknya, yang sekarang berbeda sekali. Banyak orang tidak pernah sadar Tanjung Priuk yang baru, itu Pulau N, itu sudah beroperasi, hasil reklamasi. Pertanyaan saya, kalau memang itu untuk mengurangi biaya logistik, kalau ditolak reklamasi yang sudah terlanjur dibangun, itu mau diapakan? Ya, saya rasa yang perlu disamakan, saya paham Pak Basuki bahwa kita memang perlu memikirkan soal reklamasi. Tapi pendekatan kita berbeda. Ini soal keberpihakan. Kita mau beri pada yang sama, pada siapa? Jakarta diputuskan punya lahan tambahan. Lalu lahan tambahannya untuk siapa? Di situ pertanyaan mendasarnya. Dan diberikannya pada siapa? Kepres 52 tahun 95 menyatakan eksplisit di pasal 4. Wewenang dan tanggung jawab reklamasi ada pada gubernur. Karena itu ketika saya gubernur, saya akan memanfaatkan otoritas ini untuk rakyat banyak, bukan untuk sekelompok orang yang ada di dalam Kepres ini. Beda sekali. Kalau Anda lihat bentuknya, di Kepres itu ada bentuknya, yang sekarang berbeda sekali. Bicara soal pendekatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ataupun program-programnya Pak Jokowi, salah satunya adalah reklamasi. Anda juga melanjutkan itu. Jawaban Anda seperti apa, Mas Anies? Kita justru, ini salah satu janji dalam kampanye kemarin. Janji kampanye kemarin adalah menghentikan reklamasi. Ketika kita melakukan penghentian itu, ramai luar biasa. Kami tunaikan ini sebagai janji. Dan saya sering sampaikan, bukan soal reklamasinya per se. Ya, dari awal saya sampaikan, ini soal bagaimana kegiatan reklamasi itu dilakukan di kawasan yang berupa teluk muaranya sungai-sungai Jakarta. Sehingga air dari sungai, ini pantai ini, air itu sampai ke pantai, ke tepi pantai. Kemudian setelah ada reklamasi, dia diperpanjang. Itu akan terjadi backwater. Kami laksanakan itu. Jadi kita bersyukur bisa melewati itu semua dengan segala macam tantangan hukum yang ada, dan apa yang kita lakukan ketika kita melaksanakan mengikuti semua ketentuan hukum yang ada. Dari 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta, Anda mencabut 13 pulau, mencabut izin 13 pulau, tapi 4 masih diteruskan karena memang sudah dilakukan pembangunan di sana. Salah satunya adalah Pulau G. Itu Pak Jokowi juga dulu memberikan izin untuk pemukiman, dan Anda kemudian melanjutkan dengan mengubah namanya, Pak, perluasan daratan. Ya, jadi ketika kita memutuskan untuk menghentikan reklamasi ini, ya diingat ya, yang dihentikan itu reklamasi, bukan kegiatan di atas tanahnya. Kadang-kadang kita ini mengasumsikan menghentikan reklamasi itu artinya menghabisi semua bangun yang ada di situ. Bukan. Yang tidak diteruskan adalah melakukan penambahan daratan itu, berhenti di situ. Yang sudah ada, yaitu dimanfaatkan. Udah jadi itu tanahnya, mau dibongkar lagi, malah justru menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih besar. Kali ini kita akan kumpas janji kampanye Anies Baswedan pada waktu menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Pada kampanye jelas-jelasan Anies Baswedan menentang proyek reklamasi Teluk Jakarta yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Anies menyatakan bahwa reklamasi Teluk Jakarta tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga membahayakan kehidupan warga Jakarta yang tinggal di sekitar Teluk Jakarta. Anies berjanji untuk membatalkan proyek reklamasi dan menggunakan kawasan Teluk Jakarta untuk kepentingan publik, seperti membangun taman, fasilitas olahraga, dan tempat rekreasi bagi warga Jakarta. Namun setelah terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta, Anies mengeluarkan kebijakan untuk menunda proyek reklamasi hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Dia juga membentuk tim ahli untuk mengevaluasi proyek reklamasi
dan mencari alternatif solusi untuk mengatasi masalah banjir dan kualitas air di Teluk Jakarta. Kebijakan Anies Baswedan tentang reklamasi Teluk Jakarta masih menjadi kontroversi dan perdebatan di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan. Beberapa pihak mengkritik kebijakan Anies karena dinilai menghambat pembangunan dan investasi di Jakarta. Konsistensi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak reklamasi dipertanyakan usai dia memberi izin kepada PT Pembangunan Jaya Ancol. Pemberian izin reklamasi untuk kawasan Ancol Timur itu dinilai sebuah pengingkaran atas janji manisnya saat Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Janji tolak reklamasi merupakan salah satu daya tarik yang dijual Anies bersama pasangannya saat itu, Sandiaga Uno, kepada masyarakat ibu kota. Menurut Anies kala itu, reklamasi Teluk Jakarta hanya memberikan dampak buruk khususnya para nelayan. Namun 3 tahun berselang, Anies justru menerbitkan keputusan Gubernur nomor 2000 Keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan dan Ancol. Bagaimana kegiatan reklamasi itu dilakukan di kawasan yang berupa teluk muaranya sungai-sungai Jakarta, sehingga kita semua mesti ingat, kita semua mesti mengingat kembali janji Anies yang tidak lagi manis. Oleh karena itu akan terjadi backwater. Kami laksanakan itu. Jadi pikir baik-baik, dengan segala macam tantangan. Jangan melupakan sejarah. Yang kita lakukan, dia yang berjanji mengikuti semua ketentuan hukum yang ada. Dari 17 dipertanyakan usai dia memberi izin kepada PT Pembangunan Jaya Ancol. Pemberian izin reklamasi untuk kawasan Ancol Timur itu dinilai sebuah pengingkaran atas janji manisnya saat Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Janji tolak reklamasi merupakan salah satu daya tarik yang dijual Anies bersama pasangannya saat itu, Sandiaga Uno, kepada masyarakat ibu kota. Menurut Anies kala itu, reklamasi Teluk Jakarta hanya memberikan dampak buruk khususnya para nelayan. Namun 3 tahun berselang, Anies justru menerbitkan keputusan Gubernur nomor 2000 berhenti di situ. Yang sudah ada yaitu dimanfaatkan. Keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan dan Ancol. Kita semua mesti ingat, kita semua mesti mengingat kembali janji Anies yang tidak lagi manis. Oleh karena itu pikir baik-baik, jangan melupakan sejarah. Dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan dan Ancol. Kita semua mesti ingat, kita semua mesti mengingat kembali janji Anies yang tidak lagi manis. Oleh karena itu pikir
pikir baik-baik, jangan melupakan sejarah. Dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Pikir baik-baik, pikir baik-baik, jangan melupakan sejarah. Dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Menurut Anda, silahkan tulis di kolom komentar.